Hai semua, perang tak terlihat di industri otomotif Asia Tenggara semakin memanas, terutama di Thailand. Negara yang sebelumnya menjadi basis produksi utama pabrikan mobil Jepang, kini mulai ditinggalkan oleh raksasa otomotif Jepang. Beberapa merek besar seperti Honda, Subaru, dan Suzuki merencanakan untuk menghentikan operasi perakitan mereka di Thailand pada tahun 2025. Penyebab utamanya adalah tekanan persaingan dari dominasi mobil listrik asal Cina yang semakin kuat, terutama dengan dukungan penuh dari pemerintahan Cina. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Thailand selama ini dikenal sebagai Detroit of Asia karena kapasitas produksinya yang besar untuk pasar domestik maupun ekspor. Namun, transisi global menuju kendaraan listrik telah mengubah landscape persaingan di pasar ini. Cina dengan keunggulannya dalam memproduksi mobil listrik telah memanfaatkan momentum ini dengan membanjiri pasar Thailand. Hal ini diperkuat oleh perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina yang memungkinkan mobil listrik impor dari Cina masuk tanpa tarif, serta subsidi pemerintah Thailand yang membuat harga mobil listrik menjadi jauh lebih terjangkau. Mobil listrik asal Cina seperti BYD dan Neta telah memanfaatkan peluang ini dengan memberikan diskon besar-besaran mencapai hingga 37% dari harga peluncuran. Ini dilakukan untuk mengatasi kelebihan pasokan kendaraan yang diimpor dari Cina. Kondisi pasar mobil lokal Thailand semakin tertekan karena penurunan permintaan terhadap mobil konvensional yang diproduksi di dalam negeri terus terjadi. Data dari Departemen Cukai Thailand menunjukkan bahwa dari 185.029 unit mobil listrik yang diimpor dari Cina, hanya 86.043 unit yang berhasil terjual, menciptakan kelebihan pasokan yang signifikan. Penurunan ini bukan hanya berdampak pada pabrikan mobil Jepang yang beroperasi di Thailand, tetapi juga pada industri suku cadang lokal. Produsen suku cadang di Thailand mengalami penurunan pesanan sebesar 40%, memaksa mereka mengurangi operasi atau bahkan menutup pabrik sepenuhnya. Produsen mobil listrik Cina lebih memilih untuk mengimpor komponen dari negara mereka sendiri karena adanya subsidi dari pemerintah Cina yang semakin menyulitkan produsen lokal Thailand. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi ribuan pekerja yang terlibat dalam industri otomotif Thailand, dari perakitan mobil hingga produksi suku cadang. Penutupan pabrik-pabrik mobil Jepang di Thailand akan berdampak langsung pada lapangan pekerjaan dan ekonomi lokal secara keseluruhan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Thailand mampu melakukan transformasi industri otomotifnya dan beradaptasi dengan dominasi mobil listrik ini? Thailand kini berada di persimpangan, menghadapi ancaman kehilangan statusnya sebagai pusat produksi otomotif di Asia Tenggara. Pabrikan mobil Jepang yang mulai angkat kaki bisa jadi lebih adalah sinyal dari perubahan besar di industri ini. Jika tidak segera beradaptasi, Thailand berisiko tertinggal dan semakin terpinggirkan dalam era mobil listrik global yang semakin berkembang pesat. Keberhasilan Cina dalam mendominasi pasar mobil listrik tidak hanya mengubah dinamika industri di Thailand, tetapi juga berpotensi mengguncang negara-negara lain di Asia Tenggara. Akankah negara-negara lain mengalami nasib yang sama seperti Thailand? Diskusi tentang masa depan industri otomotif di kawasan ini terus bergulir, dan berbagai pihak kini menanti strategi dari pemerintah dan pelaku industri untuk menghadapi tantangan yang semakin nyata ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.